Kalau lagi curah hujan tinggi ya, waduh, sampah pasti banyak nih. Kalau dihitung mah 7 karung ada, bisa lebih malah. Kita berusaha menahan air selama-lamanya di tanah ini sebelum dibuang ke badan air, seperti selokan ataupun kali-kali yang ada di sekitar sini. Ya, nama lengkap saya Didik Sugianto. Saya di sini sebagai PJLP, petugas sampah kali, Cipinang Indah dan PHB 100. Saya di situ nyisir sampah, ngumpul sampah. Bang, ini titik ini udah sampai mana Bang kira-kira Bang? Titik kali ini kan namanya Sungai Kali Cipinang, Tol Iya. Cikampek. Oh. Dengan untuk debit air untuk saat ini sekitar 2 meteran. 2 meteran. Cukup lumayan, apalagi dengan musim penghujan. Itu cukup lumayan sampah itu. Pasti banyak ya Pak ya? Karena kalau Kali Cipinang, Tol Cikampek ini kalau keadaan musim hujan banjir, dengan dorongan air mengalir itu membawa sampah juga. Makanya kami standby setiap musim penghujan ini, anggota kami di Sekatan, ADPE. Kalau saya lihat itu banyak kan kiriman memang. Mungkin ya kiriman itu mungkin dari got-got yang kecil-kecil itu ya. Gitu. Biasanya kan ada buang sampah ada di situ gitu. Ngalir ke kali besar gitu kan. Tadi kita kan dari tol ini Cipinang, Kali Cipinang, Tol Cikampek ya. Iya. Nah, itu kan tinggian air hampir 2 meter. Iya. Sama rekan-rekan kita, udah alhamdulillah aman lah. Nah, sekarang kita ini kan di PHB 100 nih. Nah, kita sisir aja lah. Biar kali-kali gede bisa agak aman lah gitu. Nggak terlalu banyak. Ya nggak terlalu banyak, betul. Gitu. Gimana, kita gas sih? Iya saja. Oke, siap. Siap. Prioritasnya sekarang ini kita lagi fokus ke sampah, biar sampah itu nggak mampet, dan biar tidak banjir, jadi biar lancar. Itu kita berbagi tugas ya. Ada yang satu aliran itu dibagi per 3 orang. Kita, kalau saya satu tim itu ada 8 kalau nggak salah, 8 orang. Jadi memang udah dibagi-bagi tugasnya masing-masing. Sibuknya sebenarnya kalau pas musim hujan curah tinggi gitu ya kayak sampah, rumput itu pasti banyak. Namanya musim hujan kan lebih cepat dia rumput itu. Pasti itu ya kita uber. Di sini banjir sih berkurang sih udah ya semenjak ada kali BKT itu berkurang gitu alhamdulillah. Ya kalau dulu sebelum ada aliran BKT sering banjir. Yang seperti turapan yang hancur-hancur itu ya tadinya kan sebelum dibenerin kan banyak yang nyangkut sampah itu ya banyak banget gitu. Nah emang itu juga jadi kendala juga air buat mengalir lebih cepat gitu maksudnya surutnya ya. Mulai tahun kemarin lah itu udah mulai banyak gitu perbaikan. Alhamdulillah jadi cepat lancar jadinya enak.
Aktivitas yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah perkotaan dapat menimbulkan potensi risiko yang cukup berbahaya bagi petugas pengumpul sampah. Lelah tapi tak menyerah. Tantangan dalam keseharian tidak disikapi dengan pasrah tanpa upaya. Mereka harus siaga, menjaga diri dari ancaman satwa liar tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya pasti ada arahan dari pemantau gitu. Arahannya mungkin kalau kali-kali besar gitu kan, air deres itu jangan turun dulu gitu. Walaupun sampah banyak jangan diturun. Takutnya ya itu bahaya kan, namanya arus deras gitu. Resikonya ya kemungkinan ya kita tenggelam lah. Gitu. Walaupun pakai pelampung namanya keseret arus kan, kita takutnya di situ aja. Arusnya ya Pak? Arusnya yang bahaya sebenarnya. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan tenaga manusia. Diperlukan alat berat untuk mengoptimalkan pembersihan sampah sungai. Ranting dan batang pohon yang tertambat di pelampung plastik HDPE akan diangkut ke pinggir oleh petugas. Dan semua sampah ini akan bermuara ke Bantar Gebang. Timbang Ibu. Ya. Ya, gantungin. Ya, pengelolaan sampah ini terbentuk dari tahun 2021 untuk di Kecamatan Jatinegara. Untuk pemilihan sampah ya sekitar ada 14 atau sampai 15 RW. Dan itu rutinitas pengangkutannya ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada pun yang 3 hari sekali. Seperti Cipinang Besar Selatan, ya kan itu bisa mencapai itu sekitar 89 kiloan itu per minggu. Dan ada pun RW-RW yang lain yang per 2 minggu dan per minggu itu sangat relatif. Jadi mereka itu menimbangnya itu di rata-rata di atas 50 kilo. Ada 12 jenis sampah yang bisa kita daur ulang. Pertama seperti plastik mainan, terus kardus, ya, botol galon, dan terus ember, dan terus termasuk panci, dan banyak macam-macam item seperti mika, terus plastik, ya kan. Nah, itu juga yang bisa kita daur ulang. Hujan datang membawa berkah, memberi kehidupan pada bumi yang kering dan mendukung kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup dalam ekosistem. Intensitas dan curah hujan dinilai bukan satu-satunya penyebab terjadinya bencana ekologis. Aktivitas manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem. Lagi-lagi sampah-sampah yang mengambang berpotensi memicu banjir. Untuk mencegah sampah menumpuk dan menghambat aliran air pasca hujan, petugas unit penanganan sampah Badan Air harus berpacu dengan waktu
mengangkut berbagai sampah yang telah disaring sebelumnya. Sampah-sampah ini dulunya hanya dikumpulkan, namun sejak 3 tahun lalu, penanganan sampah selangkah lebih maju. Sampah plastik dipilah sebelum didistribusikan ke tempat pembuangan akhir. Kami dari tim kreatif UPS Jatinegara ingin membuat karya ondel-ondel. Galonnya kita dari penimbangan warga atau dari kali, kalau ada kita bersihin, baru kita bikin lagi. Iya, itu bagian bawah. Ini untuk bawah, nah ini kita bikin gambar buat atas bagian muka sama mahkota. Pola gambar dari wajah, pola gambar mahkota, sama bentuk badannya nanti. Kalau misalnya ini kan nanti kan disatuin jadi satu nih. Yang ini buat yang bawah, yang ini buat yang atasnya. Nah, kita gambar dulu, baru kita potong. Nah, itu baru kita satuin, baru nanti proses pengecatan gitu. Biasanya sih festival cinta lingkungan, terus hari sungai, biasanya gitu. Pameran. Pameran, nanti ada pameran. Jadi pemanfaatan limbah. Oh, ini deh. Oh iya bener ya. Iyalah, pas kan? Ini ada kan? Itu nggak ada itu. 2 kali ya waktu itu ya pemanfaatan limbah ya? Iya, Di sini sama di Menteng. Jakarta Utara kalau nggak salah. Jadi emang ide kadang datangnya kan secara tiba-tiba gitu, nggak bisa langsung ini. Ya, alhamdulillah sih emang kreatifnya jadi keluar gitu. Ini kawat tuh gue bikinin buat dia, kagak dipakai parah banget. Gue tadinya ya, gue mau bikin gambar burung, burung garuda. Tadinya. Ituan apa namanya itu? Perahu, kalau misalnya belum ada temanya. Oh, suruh nyari sendiri kita gitu. Iya. Temanya. Kalau misalnya belum ada temanya kan nyari sendiri. Beneran gue temanya, kata gue gue tema ke situ aja deh gitu. Ya orang udah ngomong kemarin ketemu juga udah ngomong. Dia ke sana mulu, Iya. bilang. Tapi kita juga. Iya, siapa lagi? Alhamdulillah kayak tahun kemarin, setahun itu kita udah keluar 100 ada lebih kayak ondel-ondel, 100 pasang ya. Satu pasang itu kita jual cuman 100.000 satu pasang. Soalnya itu kan nanti dari uang itu kita buat beli cat lagi, gitu, buat beli thinner, beli lem. Pembagiannya sih nggak tiap tahun ya, kalau pembagian. Jadi setiap setiap barang keluar baru kita bagi. Intinya sebenarnya sih pengurangan sampah. Di tempat-tempat yang daerah resapannya minim, hujan sering dianggap sebagai nestapa karena dapat menyebabkan genangan hingga banjir. Hal ini juga dulu terjadi di RT 5 RW 8 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di RW 8 di Kebagusan ini bisa bilang relatif tidak ada yang banjir, ya hanya sedikit sekali, mungkin ada di bawah 10 rumah lah ya. Itu juga nggak sering kebanjiran sih. Kita bikin biopori ya, dari pipa-pipa 3-4 inch, kita tanam sekitar setengah meter, kita
Di beberapa titik kita pasang karena kita akan menginjek dan menghasilkan kompos di situ. Dan kalau khususnya di RT 5 ini kami membuat semacam empang atau embung kali ya bahasa itunya ya. Ya, jadi lokasi di sini memang dekat dengan kali. Kita berusaha kalau kali itu lagi banyak air, kita sodet dan masukkan ke sisi sini. Dan kami mendapat bantuan dari Dinas Sumber Daya Air ya untuk melakukan sodetan sehingga masuk ke dalam embung kami. Prinsip kami adalah menahan air selama-lamanya di tanah sebelum terbuang. Karena kalau hujan seperti ini air akan melimpas masuk ke selokan, selokan langsung ke kali kecil, langsung ke sungai nantinya. Jadi kita berusaha menahan air lebih lama di tanah dan harapannya adalah ketersediaan air tanah itu tetap lestari di sini. Itu harapan kami. Waktu pertama kali datang di sini sebenarnya adalah lahan tidur ya. Lahan tidur yang tidak termanfaatkan dengan baik. Tapi termanfaatkan baik untuk tempat sampah. Kalau kita bilang TPS, ini saingannya TPS lah. Bahkan kita bisa lihat karpet 3x3, 4x4 di dalam tanah di sini. Yang paling banyak lagi adalah puing. Beberapa tempat ada genangan-genangan dan becek sekali. Karena sampah ini banyak dan setiap malam itu aromanya bisa berterbangan sampai sekitar hampir 100 meter baunya. Dan di tahun 2023 akhir kami berinisiatif untuk mengajak warga sekitar sini untuk yuk kita kelola. Membersihkan dulu semuanya, butuh sekitar 3 bulanan baru kita bisa mulai menanam. Dan sekarang mulai ada 3-4 orang yang kerja lagi rutin di sini. Di sini juga unik ya, kalau musim panas tanahnya itu kering, bahkan retak-retak. Nah, makanya kami berinisiatif untuk mencari air di sini. Kita sedang merintis supaya tanaman-tanaman ini selalu mendapat siraman air yang cukup pada saat musim kering nanti. Di tahun 2024, RW 8 diusulkan untuk menjadi salah satu kandidat peserta proklim tingkat nasional dengan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari dukungan dari pemerintah daerah. Akhirnya kami mendapatkan sertifikat program Kampung Iklim tingkat utama. Ya. Itu di tahun 2024, sekitar bulan Agustus 2024. Kalau untuk bank sampah, awalnya ada di RT 68, di RT 6 RW 8. Tapi karena lokasinya agak jauh dari sini, maka ibu-ibu dan bapak yang ada di sini berinisiatif untuk membuat bank sampah juga di sini. Dan itu dilakukan di tahun 2022. Masyarakat sini cukup senang ya, karena bank sampah ini bisa juga jadi tabungan untuk mereka. Dan umumnya teman-teman bank sampah di sini ambil tabungan tuh di sekitar Ramadan atau mau Lebaran. Nah itu dia ambil uangnya untuk tambahan di Lebaran nanti. Kalau kami seminggu sekali di setiap hari Selasa dari sekitar jam 9, setengah 9 sampai jam-jam ini selesainya sekitar setengah 1 jam 1 lah kira-kira. Pasti satu kali. Kecuali di bulan Ramadan biasanya kita tutup. Setelah ada bank sampah ini, terlihat sih sebenarnya pemulung juga kesukaran ya. Kami terima kardus, di belakang kami ada kardus, ada botol bekas, gelas-gelas plastik, semua kita terima. Terus juga minyak jelantah juga satu komoditi yang populer saat ini. Dan
sekarang juga botol-botol kami bantu untuk pembuangannya, besi bekas, terus banyak hal lah ya yang mungkin nanti kalau kita lihat kardus-kardus itu juga macam-macam rupanya. Ada yang bahasnya di sini boncos, ada yang plastik juga, ada yang PE dan PP ataupun macam-macam. Itu dipilah-pilah ya. Jadi kalau dari warga umumnya baru dipilah menurut jenis-jenis botol plastik atau apa. Tapi di sini dicoba dipilah lagi menjadi lebih detail lagi sebelum kita kirim ke lapak. Ya, untuk anorganik kita melakukan komposter, digunakan untuk membuat kompos dari hijauan. Daun-daun sini kalau udah dipotong, apalagi musim hujan ini, kita sangat kesulitan untuk membuang juga kan. Akhirnya kita jadikan sebagai kompos, dimasukkan dalam komposter bin di sini. Dan itu ada satu contoh yang mungkin sudah jadi, dan itu sekitar ukuran 200 liter lebih, dan itu udah kita kuras pupuk organik cairnya. Dan yang lain baru kita masukkan beberapa hari yang lalu karena memang baru kita bersih-bersih kemarin. Hasilnya akan kita jadikan kompos atau pupuk organik untuk kebun kami yang ada di sini. Ya, kami kebetulan punya tani kota yang berkebun, hasilnya dimanfaatkan untuk warga sekitar sini. Balik lagi untuk generasi berikutnya ini yang harus kita tularkan, karena sejatinya bumi ini adalah titipan untuk masa depan. Dan bumi akan makin berat untuk mengelola sampah-sampah terutama yang kayak plastik itu. Justru itu yang kami ingin melakukan banyak sosialisasi dengan melibatkan warga, terutama warga yang lebih muda, untuk mulai lebih aware terhadap lingkungan dan bagaimana juga mulai peduli dengan memilah sampah dari rumah masing-masing.